Tadi sampai sini adalah ini C kuadrat itu. Kemudian ada kan derajat kebebasan atau degree of freedom-nya. DF atau DK-nya untuk yang dua kategori begini, banyaknya kategori dikurang 1. Jadi kalau banyaknya kategori adalah 2, berarti 2 kurang 1. Ini juga tidak menutup kemungkinan banyaknya kategorinya tidak cuma 2. Misalkan 3 di sini mobil A, mobil B, mobil C. Berarti banyaknya kategorinya 3 kurang 1. Kalau misalkan sampai D, berarti ada 4. 4 kurang 1. Begitu ya, ini untuk DF-nya. Selanjutnya, ini untuk uji C-square kalau beberapa kategori. Beberapa kategorinya bukan kayak tadi, misalkan cuma di sini ada 4, tapi kesini emang nggak ada lagi. Ini mah untuk beberapa kategorinya, di barisnya juga ada, di kolomnya juga ada, gitu ya. Jadi kalau yang ini lihat, ini ke bawah 4, ke kanan juga 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dan 4, gitu ya. Nah, untuk yang ke kanan dia berisi tentang usia karyawan. Ini contoh saja ya, misalkan untuk yang ke kanan berisi usia karyawan ada 20-35 hingga di akhir ada yang lebih dari 66 tahun. Sedangkan ke bawahnya kemungkinan hari bekerjanya 1-5 dan sampai lebih dari 16 hari begitu. Nah, untuk frekuensi objektivitas sendiri untuk FO-nya, Ibu ini sudah buat jadi tabel penolong. FO-nya 20, 15, 8, 2. Ini yang pakai pulpen merah ini semuanya sudah ada dalam soal. Ini 20, 15, 8, 2 dan seterusnya, ini sudah ada dalam soal yang pakai pulpen merah. Nah, kemudian kalau frekuensi objektivitasnya sudah ketemu, nah biasanya tidak dicantumkan frekuensi harapannya kalau yang untuk yang banyak kategori seperti ini. Maka untuk mencari frekuensi harapannya, nah ini Ibu misalkan ya, untuk yang ini yang jumlah ke bawah ini Ibu beri nama 1, 2, 3, 4. Kemudian jumlah yang ini kanan sini ini Ibu beri nama A, B, C, dan D. Nah, sedangkan yang ini 167 ini Ibu tuliskan 5E. Kenapa? Karena 167 ini adalah total dari ini semua. Kemudian total dari ini semua hasilnya juga sama, 167. Begitu. Nah, kita lanjutkan untuk mengisi frekuensi harapan. Misalkan kita mau mengisi frekuensi harapan untuk yang kemungkinan harinya 1-5 di usia 20-35. Silakan diperhatikan. Nah, misalkan ini Ibu tutup dulu ya. Untuk 1-5 dan 20-35. Lihat. Dia itu di kolom yang ini, yang 40. Begitu kan di 1. Kemudian untuk barisnya sendiri dia di yang A. Sehingga cara perhitungan frekuensi harapannya Ibu tuliskan di sini 1 dikali A dibagi dengan total keseluruhan atau 5E. Nah, diperoleh hasilnya itu 10,78. Nah, kan berupa berupa koma-komaan. Nah, sama Ibu itu dibulatkan. Jadi hasilnya adalah 11. Yang ini 12 dari mana? Ya, betul. Dari 2, karena sejajarnya ke sini 2, dikalikan dengan A dibagi dengan 5E. Begitu seterusnya. Misalkan yang ini untuk yang umurnya lebih dari 66 tahun dan kemungkinan harinya lebih dari 16. Betul. 4 dikali dengan D dibagi 167. Begitu ya. Nah, kemudian kan yang ini tuh 45 itu sebetulnya jumlah ini nih. Nah, nanti jumlah yang ini frekuensi harapan juga harus sama jadi 45. Coba dicek ya, ini 11, 12, 10, 12 hasilnya 45. Nah, sebetulnya ini Ibu awalnya nulisnya 11 karena jawabannya 10,5. Ibu tulis 11 ternyata jumlahnya jadi 46. Makanya Ibu tarik aja jadi 10 biar hasilnya 45. Jadi pokoknya si jumlah ini itu frekuensi harapan ini harus sama dengan frekuensi objektivitasnya yaitu 45. Yang ini juga sama harus jadi 40 nih yang itu. Yang ini harus jadi 54.
ya ini harus jadi 28 gitu. Nah, kalau sudah terpenuhi ini semua tabel ini, baru kita akan mencari nilai C kuadrat hitung. Mencari nilai C kuadrat hitungnya pakai rumus satu sampel yang tadi, yang C kuadrat sama dengan FO dikurang FH dikuadratkan dibagi dengan FH. Nah, kalau ini mah wayahna harus dicari satu persatu. Misalkan untuk usia 20-35 dengan kemungkinan harinya 1-5, maka C kuadrat hitungnya 20 dikurang 11 dikuadratkan dibagi dengan 11. Nanti yang ini selanjutnya 15 kurang 12 dikuadratkan dibagi dengan 12. Begitu seterusnya sampai dengan ke sini, berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 16 perhitungan seperti ini ya. Nanti berapa hasilnya, ambil 2 angka di belakang koma saja. Kemudian ada 16 hasil yang C kuadrat ini, dijumlahkan lagi yang 16 itu. Nah, jumlah hasil C kuadrat yang 16 itu baru hasilnya adalah C kuadrat hitungnya. C kuadrat keseluruhannya. Begitu. Kemudian untuk DF-nya sendiri, kalau untuk yang beberapa kategori ini gunakan rumusnya K kurang 1 dikali B kurang 1. K itu banyaknya kategori di kolom, B itu banyaknya kategori di baris. Karena ini 4 ya, berarti 4 kurang 1 dikali 4 kurang 1, jadi 3 kali 3 hasilnya 9.